Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Rabb semesta alam, Rabb yang telah mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluk di alam semesta ini. Tidak ada satupun yang luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sangat kita anehkan, nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terputus-putus. Itu tidak pernah terhenti sedetik, sekejap mata tidak pernah. Namun maksiat yang dilakukan oleh hamba-hambanya itu senantiasa naik ke atas laporan-laporan tulisan malaikat. Dan ini begitulah manusia yang diberikan beban dengan syariat ini, tetapi banyak yang lalai, banyak yang lupa, banyak yang terjerumus dengan godaan syaitan wal'iyazubillah. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu buktinya. Bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Nabi SAW. Ayat yang sering kita bacakan di majelis kita ini, di kajian kita ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini dijelaskan oleh ulama tafsir, salah seorangnya adalah Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, membawakan ungkapan-ungkapan penafsiran para ulama seperti Hasan Al-Basri rahimahullah taala menafsirkan bahwa ayat ini adalah ayat imtihan, ayat ujian. Merupakan ujian bagi orang yang mengakui mencintai Allah. Ujian adalah mengikuti Nabi SAW. Apabila seseorang mengaku mencintai Allah tetapi tidak mengikuti Nabi SAW, maka cintanya hanya pengakuan, hanya sekedar pengakuan, ungkapan, dan itu konsekuensinya itu tidak terlaksana, yaitu dengan mengikuti Nabi SAW. Jadi kalau kita mengaku mencintai Allah maka ikutilah Nabi SAW. Jika kita telah itu yang kita lakukan, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Dan kita berharap bahwasanya yang disebutkan di ayat itu, Allah mencintai kita, mengampuni dosa-dosa kita, kita termasuk dari ayat tersebut. Berusahalah dengan menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala dengan satu jalan ujian, yaitu dengan mengikuti Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Akan timbul pertanyaan, Nabi SAW sudah lama wafat, 1400 tahun yang lalu. Bagaimana mengikuti Nabi? Kan ada sunnahnya, ada sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka apapun yang ditinggalkan di dalam sunnah tersebut, kita berusaha sekuat tenaga kita untuk mengikutinya. Karena yang kita inginkan adalah bersama Nabi di akhirat. Sebagaimana salah seorang sahabat yang ketika itu memberikan air kepada Nabi ke buang hajat, ada air untuk istinjanya, kemudian Nabi ingin sholat malam, sudah disediakan. Lalu Nabi mengatakan, is'al, mintalah. Dan dia tidak meminta apa-apa, tidak meminta dinar, dirham atau kemewahan dunia, tetapi yang dimintanya agar di akhirat sebagaimana kebersamaan beliau
radhiyallahu anhu, para sahabat ini, sahabat yang melayani Nabi ini, sebagaimana kebersamaan di dunia, dan beliau ingin bersama Nabi di akhirat. Mustahil rasanya Nabi yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah bisa bersama Nabi di akhirat, satu majelis dengan Nabi SAW. Lalu ada lagi, kata Nabi SAW, tidak cukup itu ya Rasulullah, yaitu bersama dengan Nabi SAW. Coba kita yang diminta, coba mintalah. Pasti kita meminta kemewahan dunia. Saya ingin ini, saya ingin rumah yang mewah, saya ingin mobil yang mewah, saya ingin istri yang cantik dan segala macamnya. Tetapi permintaan sahabat ini, bagaimana kebersamaan dengan Nabi SAW di dunia, juga ingin bersama Nabi di akhirat. Maksudnya tentu tidak sama derajat surganya, berbeda, tetapi ada majelisnya, beliau juga ada di situ. Maka kata Nabi SAW, maka bantulah dengan fa'aktsirus sujud, dengan memperbanyak sujud. Maksudnya kita selain solat maktubah, juga memperbanyak solat-solat sunnah, nawafil. Usahakan solat duha, yang dikenal dengan istilah fikih solat awabin, orang-orang yang bertaubat. Jadi ada solat awabin itu di riwayat yang lain 12 rakaat kalau tidak salah, antara maghrib dan isya. Itu riwayatnya lemah, bahkan sebagian ulama membid'ahkan, tidak ada, riwayatnya tidak sah. Adapun solat-solat orang awabin adalah di waktu duha. Solat orang yang bertaubat, orang yang dikatakan orang yang bertaubat di waktu duha, minimal 2 rakaat, maksimalnya semampu kita. Seandainya kita bisa lebih dari itu, maka itu lebih baik. Dan ketika terjadi Fathu Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di waktu duha itu 8 rakaat. Di waktu duha tersebut, ketika terjadi peristiwa Fathu Mekah di rumah Ummu Hani radhiyallahu anha. Ikhwani fiddin, rahimanakumullah, itu sedikit muqaddimah kita sebelum kita melanjutkan perjalanan kita. Alhamdulillah, selembar demi selembar dari kitab Tauhid, selangkah demi selangkah, sepekan demi sepekan, satu bab demi satu bab kita pelajari. Dan tidak terasa lebih separuh dari bab kitab Tauhid kita pelajari bersama-sama di majelis kita ini. Walhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah absen itu di dalam kajian adalah yang menyampaikan. Karena kalau menyampaikan tidak hadir, ya kajian libur. Kameramen kadang-kadang libur juga, cari pengganti. Cari pengganti, walaupun beliau safar, tetapi ada penggantinya. Tapi begitulah, alhamdulillah. Cuman kalau kita hadirkan bahwasanya amalan yang kita lakukan itu sebagai saldo kita di akhirat. Sebagaimana kita perhatikan saldo kita, misalnya waliyazubillah, istilahnya kita terlepas dari pembahasan riba, misalnya kita ada rekening, bertambah terus saldo kita, bertambah. Alangkah bahagianya kita melihat nominal nolnya yang bertambah, angkanya bertambah. Dan amalan-amalan soleh kita yakini juga bahwasanya apa yang kita lakukan bertambah kebaikan kita, pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tergantung bagaimana kita, dan jangan pernah ditunda-tunda. Kata ulama kita bahwasanya terbesit bagi kita melakukan amal kebaikan, jangan ditunggu, langsung kita amalkan. Ada sesuatu kaidah dalam masalah harta, bukan kaidah tetapi pengalaman, atau bukan pengalaman ya, tentang silaturahmi bagi kita yang misalnya ada dititipkan Allah harta berupa kelebihan atau bisalah untuk memberikan orang lain, maka gunakanlah harta itu untuk menyambung silaturahmi, yaitu dengan memberikan terutama orang tua, kerabat kita, itu yang utama. Karena selain bersedekah juga terhitung menjalin hubungan silaturahmi. Dahulu pernah terbesit adalah seorang yang bercerita, dan ini ilmu juga ternyata. Dahulu ketika memberikan santunan kepada karib kerabat, seolah-olah saya ini dimanfaatkan, Ustadz, katanya. Kenapa dimanfaatkan? Bertanya kita kan. Ya seolah-olah setiap bulan datang WA, ujung-ujungnya minta dikirim transfer segala macam. Namun di belakangan ada sebuah nasihat. Jangan kita beranggapan bahwa kita dimanfaatkan oleh keluarga kita. Maksudnya
dimanfaatkan harta kita terus dikuras misalnya. Jangan beranggapan seperti itu. Tetapi kita itu memang bermanfaat bagi mereka. Bukankah khairun nas anfa'ul linnas? Sebaik manusia itu bermanfaat bagi manusia, maka hadirkan di dalam hati kita bahwa Allah memilih kita untuk kebaikan ini. Jadi kalau itu yang terpikir dari kita, kita pun senang datang WA orang minta bantuan kerabat kita. Tidak banyak. Berapa yang kita sanggup? 100, 200, 300. Segini yang bisa karena saya mempunyai biaya juga, ini juga. Udah senang dia itu. Jadi kita dimanfaatkan untuk kebaikan. Kita anggap kita robah mindset pikiran kita bahwasanya kita dimanfaatkan untuk kebaikan, Jadi kita rubah terus menerus setiap bulan, Ustaz ini ada sesuatu keluhan. Jadi kita rubah, itu bukan kita berat, cuman hadirkan di dalam hati kita Allah memilih kita dalam kebaikan bab ini, pintu ini. Jadi kita memberi, ya berapalah yang kita sanggup. Kita kasih 200, 100 transfer misalnya, itu tidak berat itu. Itu tidak berat. Tapi kita muamalahnya bukan karena mengharap balasan dari saudara kita, kerabat kita, tapi balasannya dari sisi Allah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, salah satu membuat seseorang bahagia, salah satunya yaitu ketika dia bermuamalah dengan manusia, dia seolah-olah bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu mau mengucapkan terima kasih, orang itu mau membalas dengan kebaikan atau segala macamnya, dia tidak peduli, karena dia beranggapan bahwa dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih banyak bab-bab kebaikan, pintu-pintu kebaikan yang masih belum banyak kita mengetahuinya. Mungkin sekedar ya garis besar maktubah, salat fardu, puasa fardu dan yang lainnya itu kita mengetahuinya walhamdulillah. Tetapi masih banyak pintu-pintu kebaikan yang belum kita ketahui. Dan seandainya itu terbesit, maka jangan ditunda, langsung amalkan. Karena menundanya belum tentu kita akan bisa melakukannya nanti atau esok hari atau esok harinya lagi. Tapi itu sedikit motivasi bagi kita sebelum kita memasuki bab ini yang ke-43. Maka marilah sama-sama kita dengarkan apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala di dalam Kitabut Tauhid. Tafadhol. Orang yang tidak rela dengan sumpah yang menggunakan nama Allah. Taib muallif rahimahullah taala, penulis Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala menulis babnya babun ma jaa fi man lam yaqna'i bil halafi billah. Itu orang yang tidak rela dengan sumpah atau tidak suka dengan sumpah yang menggunakan nama Allah. Jadi judul babnya ini dijelaskan di sini bahwasanya maksud bab ini adalah, maksud dari bab yang ke-43 ini, orang yang tidak rela atau tidak suka, tidak puas dengan sumpah yang menggunakan nama Allah, bahwa bab ini menegaskan bagi kita orang atau seseorang yang mau memberikan atau tidak puas, dia istilah tidak puas, tidak suka, tidak menerima apapun bentuknya dari orang yang bersumpah, orang lain yang bersumpah kepadanya, meskipun orang tersebut bersumpah demi Allah. Jadi dia tetap tidak menerima. Ada seseorang yang bersumpah kepadanya demi Allah katanya, tetapi orang yang menerima sumpah itu yang diarahkan, dia tidak menerima, padahal orang tersebut telah bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Dia tidak suka, dia tidak rela, dia tidak menerima. Tidak, kamu berbohong katanya. Nama-nama Allah apa yang kamu katakan kepada saya, misalnya seperti itu. Lalu bagaimana sikap di bab ini? Kemudian sikap yang tepat bagi seseorang adalah ketika ada orang yang bersumpah kepadanya dengan menyebut nama Allah, itu menerima sumpah tersebut. Karena orang itu telah menggunakan nama Rabbul Alamin. Di sini dia babnya. Orang tersebut telah menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menerima karena mengagungkan, bukan mengagungkan orangnya, tetapi mengagungkan kepada siapa bersumpah itu, kepada Allah.
Jadi kita menerima sumpah orang dengan menyebut nama Allah tujuannya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah lebih jelasnya nanti akan kita jelaskan, ada beberapa riwayat nanti di penjelasannya insyaallah. Jadi adapun orang yang tidak menerima tanpa ada orang telah bersumpah demi Allah saya tidak begini misalnya, tapi dia tidak menerimanya, maka ini adalah orang yang rusak tauhidnya, ternodai tauhidnya. Dan kita telah mempelajari bahwasanya tauhid itu rusak karena bab ini. Telah kita pelajari di bab-bab sebelumnya. Tauhid itu rusak karena bab ini. Tauhid rusak itu karena ini. Dan salah satunya tauhid itu rusak bagi seseorang. Misalnya kita tidak mau menerima orang bersumpah kepada kita dengan menyebut nama Allah. Itu merusak tauhid kita. Karena kita tidak menerima orang yang bersumpah menggunakan nama Allah. Nanti akan kita bawakan juga seandainya di pengadilan bagaimana ada orang yang bersumpah, lalu bagaimana sikap kita. Jadi pembahasan di bab-bab kitab tauhid, setiap babnya itu akan membawakan bab-bab misalnya untuk memurnikan tauhid, untuk agar tauhid tidak terkotori jangan lakukan ini, agar tauhid kita murni lakukanlah ini. Jadi seperti itu. Bagi orang yang lurus tauhidnya, murni tauhidnya, sempurna tauhidnya, berbahagialah. Kembali lagi kita di bab pertama. Apa bab yang pertama? Masuk surga tanpa hisab dan azab. Masuk surga tanpa hisab dan azab. Jadi tujuan kita mempelajari bab demi bab, bab demi bab, bab demi bab, agar kembali ke bab yang pertama, keutamaan tauhid. Bagi orang yang murni, ikhlas tauhidnya, maka dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itulah yang kita inginkan. Itulah yang kita inginkan di bab awal-awal, bab pertama yang kita mempelajari kitab tauhid. Jadi ibaratnya tebu, makin ke ujung itu semakin manis, makin ke ujung itu makin paham. Masya Allah, ternyata ini tujuan kita belajar tauhid rupanya. Mengetahui pintu-pintu yang akan menodai tauhid kita, pintu-pintu yang mana yang membuat tauhid kita sempurna. Seperti di syirik lafaz kemarin, dua bab yang sebelumnya kita bahas, orang yang berucap seperti ini, orang yang berucap seperti ini, dan itu ma'ruf di tengah masyarakat kita. Kalau tidak ditolong ambo dek si fulan itu, kalau tidak ditolong sama si fulan, maka saya tidak akan begini. Itu sudah merusak tauhid. Dan kita juga mendengar, karena kita di pasar. Pasar ini banyak omongan orang. Apa seperti contohnya dengan bahasa Minang, mudah-mudahan bisa dipahami bahasa Padang. Kalau enggak karena noden tuh enggak kayak di aja tuh. Emang dia siapa? Dia yang memberikan rezeki. Kalau bukan karena saya tidak akan hidup si fulan itu. Di pasar itu biasa. Kita mendengarnya langsung. Emang dia yang memberikan rezeki. Dan kita telah belajar bahwa yang telah memberikan, Annallaha khalaqana, sesungguhnya Allah lah yang menciptakan kami, warazaqana, dan yang telah memberi rezeki kepada kami. Bukan si fulan, bukan si fulan, tetapi Allah Rabbul Alamin. Dan bagi misalnya kita yang sebagai karyawan atau apa namanya yang menerima upah tiap bulan, maka yakinilah itu dari Allah Subhanahu wa taala rezeki kita. Bukan lembaga kita, instansi kita, tetapi kita memuji Allah ketika melihat gaji atau upah kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sedikit muqaddimah bagaimana kita harus bisa memurnikan tauhid itu, dan setiap yang mengotori tauhid Nabi melarangnya. Nabi melarangnya. Dan insyaallah nanti akan kita bawakan dalil-dalilnya. Adapun di bab ini hanya satu dalil. Hanya satu dalil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Tetapi alhamdulillah kita mencari beberapa referensi yang lain yang kita tulis di sini, insyaallah akan bisa agak luas pembahasannya. Karena kalau di kitab tauhid hanya satu lembar. Di Fathul Majid hanya satu lembar. Selesai karena satu hadis. Tapi alhamdulillah dengan mencari referensi yang lain di kitab-kitab yang lain, alhamdulillah akhirnya terangkum beberapa. Salah satunya yang kita ambil referensinya adalah syarah dari Ustadz kita, Ustazuna Dr.
Abul Muhsin, yaitu Firanda Adirja. Kita ambil juga dari situ, dan kitab-kitab yang lainnya. Ada beberapa kitab, kadang kita lihat juga Qaulus Syadid, syarah dari kitab Batawi juga. Terkadang kita ambil juga Qaulul Mufid yang Syekh Utsaimin, terkadang kita lihat juga di situ untuk menambah, karena semakin ke ujung lewat dari 40 bab ini sudah sedikit. Jadi sarahnya kadang 1 lembar, 2 lembar. Kalau dahulu kan sarahnya itu bisa 12 lembar, bisa 15 lembar di awal-awal. Tapi kita insya Allah akan carikan referensi yang lain menunjang bab yang kita bahas di setiap Selasa malam. Kita azan dulu, insya Allah nanti setelah azan kita lanjutkan penjelasannya. Tafadhol. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Baik, kita langsung saja mendengarkan bersama-sama dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala pada bab yang ke-43 ini. Tafadhol. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tahlifu bi abaikum من حول فلله فليصدق ومن حول فليقول الله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله." Janganlah kamu bersumpah dengan nama Allah
Barang siapa bersumpah dengan Allah, hendaknya dia berkata benar. Dan barang siapa diucapkan kepadanya sumpah dengan nama Allah, hendaknya dia rela menerimanya. Barang siapa yang tidak rela, maka dia tidak mendapat apa-apa dari Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan sanad hasan. Taib, muallif membawakan dalil, dan ini adalah satu-satunya dalil yang beliau bawakan. Sebenarnya masih banyak, dan juga pernah disinggung pada bab tentang nazar, tentang sumpah sebelumnya sudah disinggung juga. Cuman beliau rahimahullah taala untuk menekankan di bab ini hanya membawakan satu dalil ini, dalil satu-satunya yang beliau bawakan, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abu Abdurrahman. Jadi kunyah beliau Abu Abdurrahman, bukan Ibnu Umar, siapa kunyah? Kalau Abu Abdurrahman itu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Umar, enggak tahu kunyah, lupa kunyahnya. Jadi kalau Abdullah bin Mas'ud kunyahnya Abu Abdurrahman. Di beliau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma membawakan riwayat ini yang sebagaimana kita dengarkan bersama. Qal la tahlifu bi abaikum. Janganlah engkau bersumpah dengan membawakan nama nenek moyangmu. Man halafa billah falyasduq. Jadi barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, hendaklah ia berkata benar. Wa man hulifa lahu billahi falyarda. Barang siapa yang diucapkan kepadanya suatu sumpah dengan menyebut nama Allah, hendaknya dia redha menerimanya. Wa man lam yarda falaysa minallah. Barang siapa tidak redha, tidak menerimanya, maka lepaslah dia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya bi sanadin hasanin, dengan sanad yang hasan, kata Ibnu Majah ketika membawakan hadis ini. Taib. Ada beberapa petikan faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, hadis dari Ibnu Umar ini yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Yang pertama, la tahlifu bi abaikum. Janganlah kamu bersumpah dengan nenek moyangmu. Jadi ini larangan yang bisa kita ambil pelajaran dari kalimat ini, yaitu larangan bagi kita bersumpah dengan membawakan nama nenek moyang. Karena orang-orang Arab dahulu sebelum Nabi SAW diutus itu biasa bersumpah dengan menyebutkan nenek, demi bapakku, demi ibuku, demi ini. Jadi biasa, mereka sudah terbiasa dengan sumpah-sumpah demi tapi kalau yang lain, wallazi bi nafsi biyadihi, itu boleh. Demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, itu boleh. Demi Rabb Ka'bah ini, itu boleh. Karena itu maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sudah selain itu, seperti kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, mereka bersumpah dengan bapak mereka, ibu mereka, kakek mereka, nasab mereka, suku mereka, maka itu tidak dibolehkan. Setelah Nabi SAW diutus, maka itu tidak dibolehkan. Dengan tujuan tadi apa? Untuk memurnikan tauhid. Karena barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka rusak tauhidnya. Dan itu termasuk dari bagian kesyirikan. Bagian dari kesyirikan. Ada beberapa riwayat yang akan kita jelaskan pada larangan ini, yaitu orang yang bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di hadis Ibnu Umar bahwasanya la tahlifu bi abaikum. Janganlah engkau bersumpah dengan nama nenek moyangmu. Ada beberapa riwayat yang untuk menegaskannya, yaitu pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, yang mana Nabi SAW ada tambahannya dari itu, la tahlifu bi abaikum. Janganlah engkau bersumpah dengan membawa nama nenek moyangmu. Lalu wala bitawaghin. Bitawaghin jamak dari taghut. Jadi taghut jamaknya taghawin. Dan juga jangan bersumpah dengan nama taghut. Itu riwayat dari Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i di dalam kitab Musnad dan Sunan An-Nasa'i. Kemudian yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, man halafa bi ghairillah faqad kafar au asyrak. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia kafir. Atau di riwayat yang lain asyrak, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan. Dan ini pernah kita bahas di bab-bab sebelumnya, sekitar awal-awal bab dahulu.
Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, telah kita bahas. Man halafa bi ghairillah faqad kafar au asyrak. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah kufur, maka dia telah syirik. Kemudian riwayat Abu Daud, man halafa bil amanati falaisa minna. Barang siapa yang bersumpah dengan amanah, maksudnya dengan amanahnya, maka dia tidak termasuk golongan kami. Falaisa minna, kata Nabi SAW, maka itu tidak masuk golongan kami. Otomatis Nabi tidak menyukai hal tersebut, otomatis itu terlarang. Seperti orang yang telah berkecukupan, lalu dia tidak kurban, maka atau tidak itu kalau itu la taqraba hazam musallana. Ya ada 3 orang yang datang kepada salah seorang istri Nabi menanyakan ibadah Nabi, lalu setelah itu mereka mengikrarkan bahwasanya dia akan diantaranya akan sholat malam tidak tidur, yang satunya lagi akan berpuasa setiap hari, tidak akan berbuka, dan yang satu lagi tidak akan menikah, karena pernikahan itu akan menyibukkannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW diwahyukan, Nabi naik mimbar menyebutkan kepada ketika itu di khutbah Nabi, ada suatu kaum, perhatikan Nabi SAW tidak menyebutkan si fulan telah mengatakan begini, si fulan telah mengatakan begini, si fulan, kata ulama itulah adab ketika kita mengkritik. Tidak menyebutkan namanya, ada suatu kaum. Nabi SAW menyebutkan ada suatu kaum kadza wa kadza, seperti ini, seperti ini. Lalu disebutkan, adapun aku, kata Nabi SAW, sebelumnya Nabi mengatakan, sesungguhnya aku ini akhafullah wa atqa, yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa, kata Nabi SAW. Nabi SAW, boleh Nabi mengatakan seperti itu, memang Nabi yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa. Lalu dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya beliau juga sholat malam dan tidur, beliau juga berpuasa dan berbuka, dan beliau menikahi wanita. Man raghima an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk tidak termasuk dalam sunnahku. Barang siapa yang tidak membenci sunnahku, maka dia termasuk dari umatku. Taib. Seperti di sini disebutkan man halafa bil amanati falaisa minna. Taib. Jadi pertama dari la tahlifu bi abaikum, yaitu pada kalimat ini larangan bersumpah kepada nama nenek moyang. Dan kemudian man halafa billah falyasduq. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, hendaklah berkata benar. Dan ini banyak ayatnya. Di antaranya coba dilihat dalam surah At-Taubah ayat 119. At-Taubah ayat 119. At-Taubah 119. Sudah berjumpa. Seratus 119. Ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu taqullaha nah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah
Itu ada juga yang dalam surah Al-Ahzab atau surah apa itu? Was-shadiqina was-shadiqat. Orang laki-laki yang jujur dan orang-orang perempuan yang jujur. Kalau tidak dalam surah Al-Ahzab atau surat apa itu? Was-shadiqina was-shadiqat. Kemudian di dalam ayat yang lain, walladzina sadaqullaha lakana khairan lahum. Jadi tetapi jikalau mereka beriman terhadap Allah, niscaya demikian itu lebih baik. Dan ada juga dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Coba Al-Baqarah 177. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kewajiban. Akan tetapi sesungguhnya kewajiban itu ialah beriman kepada Allah. Hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang minta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang yang bertakwa. Jadi yang kita ambil di situ dari ayat tadi, ulaikal ladzina shadaqu. Itu dia. Jadi orang yang benar imannya yang disebutkan laisal birra laisal an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah ila akhiril hayah. Jadi itu benar. Itu makanya kedudukan yang mulia setelah kedudukan para nabi itu adalah as-siddiqin. Dan itu yang kita kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Itu berat, ikhwan, berat. Bukan sembarangan orang yang mendapatkan. Lihatlah kenapa beliau ketika itu diberikan gelar As-Siddiq, ketika Nabi SAW telah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, maka Nabi dilihat bermenung, nampak oleh orang kafir Quraisy, apa yang terjadi wahai Muhammad. Lalu Nabi menceritakan peristiwa Isra Mi'raj dalam satu malam ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, lalu dimi'rajkan ke langit. Seandainya aku kumpulkan orang, apakah engkau mau menceritakan kabar yang kau alami tadi malam? Mau, lagi dikumpulkan. Sebagian yang goncang imannya, ada yang tidak beriman, murtad maksudnya. Ketika itu Abu Bakar tidak hadir. Namun setelah berapa waktu dikabarkan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tahukah engkau apa yang telah diucapkan oleh sahabat engkau? Maksudnya Nabi SAW. Lalu diceritakan peristiwa. Apakah itu saja yang disebutkan oleh Rasulullah SAW? Ya. Kata Abu Bakar, lebih daripada itu aku percaya. Lebih dari apa? Karena mustahil perjalanan yang berbulan-bulan dari Mekah ke Baitul Maqdis itu berbulan-bulan. Di dalam perjalanan dulu. Karena kita mengetahui li'ila fi Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu berdagang ke Syam dan ke Yaman di musim panas dan musim dingin. Jadi mustahil. Tetapi begitulah Abu Bakar As-Siddiq, lebih daripada itu tetap dibenarkan oleh Abu Bakar. Itu makanya digelari dengan As-Siddiq. Dan kita diminta untuk menjadi orang-orang yang benar, jujur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini pelajaran yang kedua tadi, larangan
bersumpah kepada nama nenek moyang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ini. Kemudian yang kedua, jika bersumpah itu jujur. Jika bersumpah itu jujur. Karena kalau seseorang bersumpah tidak jujur, maka ada babnya yang tercela di dalam agama kita, yaitu bab yamin ghamus, yaitu orang yang yamin ghamus itu bersumpah palsu, dan itu termasuk dosa besar. Di dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kabair, dosa yang paling besar itu yang pertama al-isyrak, yaitu orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian wa uququl walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Lalu wa qatlun nafs, orang yang membunuh jiwa. Lalu ini dia, wal yaminul ghamus, orang yang bersumpah palsu. Termasuk dosa besar. Lalu bagaimana seseorang itu harus menerima sumpah itu? Maka ini pada bagian waman hulifa lahu billahi yarda. Jadi barang siapa yang diucapkan kepadanya sumpah dengan menyebut nama Allah, maka hendaknya dia menerimanya, redha. Wa man lam yarda falaisa minallah. Nanti dibahas yang ini dulu. Wa man hulifa lahu billah wa falyarda. Barang siapa yang diucapkan kepadanya sumpah dengan menyebut nama Allah, hendaknya dia menerima. Ini pelajaran yang ketiga. Yang pertama, larangan bersumpah kepada nama nenek moyang. Yang kedua, kalau kita bersumpah kita harus jujur. Yang ketiga, ridho atau menerima terhadap orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ya, inilah bab ini dia. Poin bab yang kita bahas, orang yang tidak rela atau tidak puas dengan seseorang yang bersumpah menggunakan nama Allah. Ini dia. Jadi harus menerima kita, harus redho kita terhadap orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah. Jadi ada beberapa kasus. Pertama di dalam persidangan, dalam sidang terdakwa, maka ini harus dituntut. Di dalam persidangan itu biasanya kata Nabi SAW, al-bayyinatu 'alal mudha'i wal yaminu 'ala man ankar. Jadi orang yang menuduh tertuduh, orang yang tertuduh yang apa namanya kalau dia apa? Yang menaikkan kasusnya apa namanya? Yang menuduh apa namanya? Bukan tersangka. Kalau tersangka kan yang tertuduh. Terdakwa yang tertuduh juga kan? Kalau di kejaksaan kan beliau yang menaikkan berkas. Kita nggak tahu juga masalah hukum nih. Apa? Yang menuntut lah. Nah, itu. Jadi orang yang menuntut dia harus mendatangkan bukti. Wal yaminu 'ala man ankar. Dan bagi yang tertuduh dia bersumpah, mengingkari dengan sumpah. Demi Allah saya tidak begitu katanya. Kalau sudah begitu di dalam Islam itu harus diterima karena dia telah menggunakan nama Allah. Atau syahidaka au yaminu, yaitu datangkanlah saksimu dan sumpahmu. Jadi harus ada saksi juga. Kalau kita belajar hukum persidangan terdakwa di agama kita itu jelas. Jadi kalau kita menuduh si fulan, maka kita harus datangkan bukti, datangkan saksi. Bagi yang terdakwa, dia bersumpah, demi Allah saya apa yang dituduhkan itu tidak melakukannya. Itu berarti harus diterima karena dia telah menggunakan nama Allah. Lalu kata di zaman Umar, lalu bagaimana dia berbohong? Hendaklah kita berhusnuzon dengan orang muslim. Jadi asal dari orang muslim itu dia orang yang jujur. Terlepas dari bohongnya itu dia urusan dia dengan Allah, berarti dia telah melakukan dosa besar. Tetapi dengan sumpahnya itu bukan orang yang bersumpahnya, tapi dia telah menggunakan nama Allah. Disitulah kita menerimanya, harus redho. Ada riwayat yang diriwayatkan, jadi asalnya orang muslim itu dia tidak pembohong, orang jujur. Jadi kita harus berhusnuzon. Kemudian ada suatu riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, ini tentang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, ra'a Isa bin Maryam rajulan yusriq. Jadi Nabi Isa itu melihat orang mencuri. Jadi Nabi Isa melihat dengan matanya. Faqala lahu, lalu Nabi Isa alaihissalam berkata kepadanya, asyraqta, engkau telah mencuri? Kalla, lalu dia menyanggah. Padahal Nabi Isa melihat dengan matanya. Kalla, tidak, aku tidak mencuri. Wallahillazi la ilaha illahu. Demi Allah, langsung dia menggunakan nama Allah yang tiada ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Lalu faqala Isa, lalu Nabi Isa berkata,
amantu billah, sesungguhnya aku beriman kepada Allah. Lalu kata Nabi Isa, wa kadzabtu aini, dan telah bohong mataku. Masya Allah. Padahal Nabi Isa melihat orang mencuri. Lalu ditanya, engkau telah mencuri? Apa? Wallahi. Lalu menggunakan kalla, tidak. Wallahi la ilaha illa huwa. Demi Allah, demi yang sesembahan, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Apa tanggapan dari Nabi Isa alaihissalam? Amantu billah. Jadi Nabi Isa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Allah, wa kadzabtu aini, dan mataku telah berbohong. Begitulah bagaimana sikap Nabi Isa, karena orang itu bersumpah dengan menyebut nama Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa bukan istilahnya saya sungguh telah melihat dengan mata, tapi orang itu bersumpah menggunakan nama Allah, maka terimalah. Ini dia babnya. Kalau orang telah menggunakan nama Allah dalam bersumpah, kita harus menerima. Terlepas dia bohong atau tidak. Kalau dia berbohong, berarti dia telah melakukan dosa besar. Jadi tujuan kita agar murni tauhid kita, karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menggunakan nama Rabbul Alamin dalam sumpahnya. Amantu billah wa aini wa kadzabtu aini. Aku telah beriman kepada Allah dan mataku ini bohong, kata Nabi Isa. Kalau kita dalam kondisi seperti itu, dah ribut kita itu. Begitulah. Lihatlah alangkah lembutnya bab-bab di dalam kitab tauhid. Terasa bagi kita. Jadi yang di pelajaran di dalam kitab tauhid itu bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari tujuan muallif membawakan bab-bab ini. Bagaimana kita beriman yang sungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun ternoda dari kesyirikan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Tauhid itu ibarat baju yang putih bersih. Bagaimana baju putih yang bersih? Ada noda sedikit kelihatan. Ada bercak kesyirikan di situ kelihatan. Jadi baju yang bersih itu, dengan baju yang bersih itu kita di akhirat kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita inginkan. Tidak ada noda sedikit pun kesyirikan di dalam hati kita. Yauma la yanfa'u wala banun. Hari di mana yang tidak bermanfaat lagi, berguna lagi harta dan anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali bagi orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Yang di situ dijelaskan oleh mufassirin, selamat dari kesyirikan yang utama. Orang yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang selamat hatinya dari kesyirikan, itulah yang bermanfaat nanti di akhirat kelak. Sebagaimana kita sebutkan tadi, tauhid itu ibarat baju putih yang bersih yang tidak ada noda. Dengan baju putih bersih, dengan tauhid yang murni dan ikhlas, hendaknya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah itu, kembali lagi kita ke bab pertama tadi. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Bayangkan tanpa hisab, tanpa azab. Hisab itu sungguh menderita kita. Sedetail-detailnya. Fayuhasabu hisaban yasira. Bagi yang dihisab dengan mudah maka berbahagialah dia. Tetapi kalau sudah detail, la haula wala quwata illa billah. Itu sudah azaban itu ketika di yaumil mahsyar. Taib. Itu yang ketiga pelajarannya, bahwasanya harus redha kita menerima sumpah bagi orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah. Lalu yang terakhir, wa man lam yarda falaisa minallah. Barang siapa yang tidak redha, rela menerima, maka dia lepas dari Allah. Jadi orang yang ini, maka dia telah terlepas bersumpah, dan ini adalah dosa besar. Orang yang seseorang telah bersumpah dengan menggunakan nama Allah, lalu dia tidak menerima sumpah orang tersebut, maka dia telah melakukan dosa besar. Jadi orang yang bersumpah lalu kita dengan nama Allah, lalu kita tidak menerimanya, berarti kita telah melakukan dosa besar. Masalahnya bukan orangnya, tetapi dia menggunakan nama Allah. Menggunakan nama Allah. Wallahi katanya, sudah wallahi itu dah terima aja lah.
Walaupun engkau bohong, tapi engkau telah untuk menyenangkan hati engkau. Saya tahu bohong engkau, tapi sudah menggunakan wallahi, ya boleh angkat tangan. Bukan mengagungkan engkau, tetapi mengagungkan wallahi, nama Allah yang engkau bawa. Adapun urusan dia, kata Umar tadi, kita berhusnuzon. Biarlah kata Umar, kita berhusnuzon, karena asal dari orang beriman itu, orang muslim itu adalah orang yang jujur, tidak berbohong. Taib. Jadi ada 4 pelajaran pada bab ini. Yang pertama, tidak boleh kita bersumpah dengan nama nenek moyang. Kedua, kalau bersumpah kita harus jujur. Lalu yang ketiga, redho, menerima orang yang bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Yang keempat, bahwasanya barang siapa yang tidak menerima redho dengan sumpah orang yang menggunakan nama Allah, maka dia terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Fathul Majid disebutkan hadis ini mengandung faedah. Kata pensyarahnya Syekh Abdul Rahman Hasan Al-Syekh, di antaranya tawadhu di sini. Pelajaran faedah dari hadis ini adanya tawadhu di sini, santun. Adanya kesantunan di sini. Kemudian kasih sayang. Masya Allah, agama kita, agama kasih sayang. Kemudian sebagai dan banyaklah yang berupa kebaikan-kebaikan yang dicintai oleh Allah, yang tidak samar lagi katanya, yang tidak samar lagi bagi orang yang mempunyai pemahaman yang benar. Jadi kalau bagi yang pemahaman yang benar, maka itu tidak mudah baginya untuk menerima hal tersebut. Hal ini termasuk sebab-sebab bersatunya hati dalam mentaati Allah. Jadi bersatu hati dalam mentaati Allah. Kemudian termasuk pula dalam budi pekerti, akhlak yang luhur di sini. Ini merupakan sesuatu yang paling berat timbangannya bagi seorang hamba, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Jadi orang yang baik akhlaknya itu banyak hadis yang menjelaskan bahwasanya orang yang baik akhlaknya akmalul imana ahsanu khuluqa, di antaranya orang yang sempurna imannya. Jadi ada yang sempurna, itu iman itu yang sempurna, yaitu ahsana khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi pun mengatakan bahwasanya orang yang bermajlis di majelis Nabi SAW di sorga kelak adalah orang yang baik akhlaknya. Jadi akhlak yaitu bukan banyak akhlak ini, ikhwah fiddin. Jadi kalau belajar akhlak, adab talib, adab seorang penuntut ilmu, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Nabi, akhlak kepada kitabullah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada maksudnya adab di sini ya, adab di masjid, adab di majelis, semuanya dipelajari. Adab kepada tetangga, adab kepada ini, semuanya. Jadi di situ nanti ada muru'ah namanya. Ada istilahnya berbeda kita dengan orang yang tidak mempelajari agama. Jadi ada nampak muru'ah, kewibawaan dan yang lain segala macamnya, dan kita tidak sama dengan orang tersebut. Bukannya kita menganggap tinggi, tetapi orang yang mempelajari agama Allah harus berbeda dengan orang yang tidak mempelajari agama Allah. Harus diperhatikan tutur kata kita, perangai kita. Nanti orang akan menyalahkan. Seandainya kita salah, pengajiannya lah salah. Pengajiannya? Pasti yang disalahkan pengajian. Padahal yang salah adalah individu kita. Maka di sini disebutkan di dalam Fathul Majid, maka renungkanlah wahai orang-orang yang sayang terhadap dirinya. Bagi kita yang sayang terhadap diri kita, perhatikanlah sesuatu ini, hendaklah kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rabbul Alamin. Kemudian kita harus menunaikan hak Allah. Apa hak Allah? Itu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik. Lalu kita tunaikan juga hak-hak hamba-hamba Allah. Itu dengan apa? Kita tidak sombong dengannya, kita menasehatinya, kita bertutur kata yang baik dengannya, kita mengucapkan salam dengannya. Banyak hak-hak orang muslim. Kalau dia sakit kita lihat, kalau dia meninggal kita antar, kita solatkan, kita antar jenazahnya. Masih banyak. Berjumpa dengannya kita wajah yang berseri-seri. Indah agama ini. Menenangkan hati saudara kita. Kata Nabi SAW, memberikan kebahagiaan di dalam hati seorang mukmin itu lebih saya suka daripada iktikaf di masjid ini, di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Di riwayat Tabrani. Taib. Kemudian apabila itu telah kita lakukan, kita telah menjauhi sikap-sikap yang tadi yang buruk-buruk, lalu kita kedepankan akhlak yang mulia, adab yang mulia, maka itu akan, jika kita telah melakukan itu, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia di akhirat. Tapi kalau tidak,
maka kita akan menjadi orang yang balasannya tidak terfikirkan oleh kita di akhirat kelak. Balasannya itu berbahaya, azab yang pedih. Barang siapa yang diqurani semua, kata pensyarah, mengamalkannya apa-apa yang dipatut dilakukan serta meninggalkan apa yang harus ditinggalkan, maka ini menunjukkan isyarah, menunjukkan bahwasannya itulah kesuburan agamanya. Jadi dan kesempurnaan akalnya. Di barang siapa yang telah melakukan itu, maka nampak agamanya itu telah tumbuh di dalam jiwanya. Agama itu, syariat itu telah tumbuh dalam hatinya dan akalnya pun tidak goncang lagi. Jadi di sini disebutkan bahwasanya taufik itu wallahu waliyu taufik. Jadi hanya Allah lah yang memberikan taufik kepada kita dan hanya kepada Allah lah kita. Di sini alangkah bagusnya tulisan wallahul muwafiq li ibadid dhaif wal miskin wallahu alam, katanya. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan taufik, petunjuk terhadap hamba yang lemah ini dan miskin ini. Masya Allah, alangkah indahnya bahasa pensyarahnya. Wallahul muwafiq li ibadihid dhaifi wal miskin. Hanya Allah lah yang memberi taufik, petunjuk kepada hambanya yang lemah ini dan miskin ini. Lalu wallahu a'lam, dan Allah lah yang maha mengetahui. Itulah, seandainya kita hamba yang lemah, kita sudah mengetahui itu, maka langkah indahnya. Dan dari situ disebutkan oleh pensyarah tadi, nampaklah kesuburan agama itu tumbuh di dalam hati kita. Dan akal kita pun sudah maksudnya menuju kesempurnaan, tidak goncang lagi terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Taib, sebelum kita akhiri, maka kita mendengarkan kandungan dari bab ini. 1. Dilarang bersumpah dengan menyebut nama nenek moyang. 2. Diperintahkan kepada orang yang diberi sumpah dengan menggunakan nama Allah untuk rela menerimanya. 3. Ancaman bagi orang yang tidak rela. Jadi berbeda kesimpulan kita dengan kandungan bab ini. Kalau kita tadi apa? Yang pertama tidak nenek moyang. Kedua, kalau bersumpah itu harus jujur. Di sini tidak ada kan? Berarti itu ya poin kedua yang berbeda. Karena di sini ada man halafa billahi falyasduq. Barang siapa yang bersumpah dengan Allah, hendaklah dia jujur, berkata benar. Nah, di sini enggak dibawakan dalam kandungan bab ini, yang ada pada kitab yang kita bahas. Itu tambahan, alhamdulillah. Sebagaimana kita sebutkan bahwasanya bukan di majelis ini, di majelis yang lain, ketika itu kita membawakan kitab, salah satu kitab yang di situ ada kesalahan. Sebenarnya kita enggak kuasa menyalahkan kitab ulama, tetapi memang ada kesalahan. Kita yakin ada kesalahan, lalu dicek benar salah. Itulah, ulama pun salah. Karena yang tidak ada dikoreksi, yang ada koreksi itu adalah kitabullah. Hanya yang tidak ada kesalahan adalah di kitabullah. Hatta kitab yang tersoheh setelah kitabullah, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tetap dikritik oleh ulama. Seperti Imam Ad-Darqutni meneliti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu ada ilalnya, ada penyakitnya, ada kesalahan-kesalahannya. Jadi satu-satunya kitab yang ada di permukaan bumi ini yang tidak dikoreksi, yang semuanya benar, adalah kitabullah. Selain daripada itu, semuanya boleh dikoreksi. Seperti kitab ini kita koreksi juga. Kita koreksi juga. Kalau bersumpah harus jujur, dia enggak nukilkan, harus kita nukilkan, kita catat di situ. Tambah poin kan 3, tambah 1. Pelajaran di Baitun Naim ada tambahannya gitu. Sejarah nanti udah tua, oh kami belajar dulu di tanggal 29 Safar 1400. Oh udah lama ya kayak ya, udah 40 tahun yang lalu. Sejarah. Taib. Demikianlah yang bisa kita pelajari bersama-sama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, karena kita itu lemah, hati kita lemah, dikuatkan oleh firman Allah dan sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.